Arab Saudi dan Irak akan menjadi lawan Indonesia di round 4. Tetapi karena Ole cedera, maka Kluivert gerak cepat untuk jalankan plan B, yaitu guide 3 orang striker baru. Football Universe. Langkah tim nasional Indonesia menuju Piala Dunia 2026 memasuki babak baru yang lebih menantang, ronde keempat. Di babak ini hanya tersisa 6 tim terbaik Asia. Indonesia berada satu grup dengan 2 kekuatan besar, Irak dan Arab Saudi. 2 negara yang tak hanya berpengalaman di level Asia, tetapi juga sudah pernah bertemu Indonesia di ronde 2 dan ronde 3. Namun di tengah berita drawing round 4 yang mendebarkan ini, datang juga kabar buruk dari Oxford United. Striker andalan Indonesia, Ole Romeni, yang baru saja bermain di Piala Presiden, harus naik meja operasi karena mengalami cedera serius di kakinya. Hal ini membuat Ole sepertinya akan sangat sulit untuk bisa bermain di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi sebagian fans, kehilangan striker utama bisa menjadi pukulan telak dan timbul rasa pesimistis. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi pelatih kepala Garuda, yaitu Patrick Kluivert. Dia merespons situasi ini bukan dengan kepanikan, melainkan dengan rencana matang, yaitu plan B. Dan plan B ini sudah dirapatkannya bersama jajaran tim pelatih di Belanda, bahkan sebelum datang ke Malaysia untuk pengundian round 4. Cedera Ole Romeni bukanlah cedera ringan. Menurut laporan resmi PSSI dan pernyataan dari klubnya, striker berusia 24 tahun itu mengalami cedera pergelangan kaki dan menjalani operasi rekonstruksi. Proses pemulihannya bisa memakan waktu beberapa bulan. Artinya, dia kemungkinan besar absen di kualifikasi round 4 bulan Oktober nanti. Padahal Ole Romeni adalah kepenyian penting dalam skema Patrick Kluivert. Dia bukan hanya pencetak gol, tapi juga penghubung antara lini tengah dan lini depan. Dengan tinggi menjulang dan kemampuan mengontrol bola di bawah tekanan, Romeni memberikan dimensi ekstra dalam serangan Indonesia, terutama dalam laga-laga ketat. Kini Indonesia tak hanya kehilangan mesin gol, tapi juga kehilangan pembeda di lini depan. Patrick Kluivert merespon kehilangan Ole Romeni dengan dingin. Legenda Belanda yang pernah menjadi bagian dari generasi emas Ajax dan Barcelona ini bukan sosok yang asing dengan krisis. Dia pernah bermain dan melatih dalam tekanan tinggi, dan kini menerapkan prinsip serupa. Setiap kehilangan adalah peluang untuk membangun hal baru. Tak butuh waktu lama, Kluivert dan jajaran tim kepelatihan ternyata telah menyusun strategi alternatif, mendatangkan 3 striker keturunan baru yang secara kemampuan tidak kalah dari Romeni. Bahkan 3 striker ini memiliki gaya bermain berbeda yang bisa membuka variasi taktik baru. Nama Jens Raven mulai dikenal publik Indonesia sejak medio 2023, ketika PSSI mulai intens mencari pemain keturunan yang bermain di Eropa. Pemain kelahiran 17 Juni 2003 ini adalah tipikal striker modern, cepat, eksplosif, dan punya insting mencetak gol yang tajam. Dia bermain untuk FC Dordrecht di kasta kedua Liga Belanda atau Eerste Divisie. Dan musim lalu mencetak 8 gol dari 22 kali penampilan. Di musim ini Raven pindah ke Liga Super Indonesia bersama Bali United dan siap menjalani petualangan baru. Keunggulan Jens terletak pada kecepatannya dalam mengeksploitasi ruang belakang lawan serta kemampuan penempatan posisi sebagai seorang target man. Dalam beberapa pertandingan, dia bahkan dimainkan sebagai winger kiri yang menusuk ke tengah. Di timnas U23 yang sementara mengikuti Piala AFF U23, Raven dalam satu pertandingan telah mencetak 6 gol. Dan hal ini adalah sangat baik
karena dia telah berada dalam kepercayaan diri yang tinggi sebagai seorang target man. Kekurangan Raven hanya satu, yaitu fisik yang mungkin belum tentu terlalu tangguh dalam duel-duel dengan back lawan, sehingga mungkin dia perlu diberikan porsi latihan fisik yang lebih. Mauro Silvestre adalah nama baru yang sedang sangat diperbincangkan di kalangan pencipta timnas. Menurut keterangan Pak Erick Thohir beberapa hari lalu, bahwa proses naturalisasi Mauro sedang dalam proses. Kemungkinan Mauro sudah bisa diambil sumpahnya di bulan Agustus 2025 nanti. Pemain kelahiran tahun 2004 ini bermain sebagai penyerang tengah di klub FC Volendam, Belanda, yang bermain di kasta kedua Liga Belanda. Mauro dikenal sebagai pemain dengan kontrol bola yang solid dan penyelesaian akhir yang klinis. Dia bukan tipikal striker flamboyan, tapi lebih ke arah fox in the box, selalu berada di tempat yang tepat di saat bola datang. Ini membuatnya menjadi alternatif yang kontras dengan Jens Raven yang lebih dinamis. Kluivert sendiri telah memantau permainannya secara langsung. Dia punya ketenangan di kotak penalti yang jarang ditemukan striker muda, ujar Kluivert. Selain Jens dan Mauro, Kluivert dikabarkan telah menyetujui perekrutan satu striker keturunan lainnya yang hingga kini masih dirahasiakan namanya. Menurut sumber internal PSSI, pemain ini sudah bermain reguler di Liga Top Eropa dan sedang dalam tahap negosiasi akhir terkait keikutsertaannya dalam proyek jangka panjang timnas. Dugaan kuat mengarah pada pemain berdarah Indonesia yang kini bermain di Liga 1 Prancis atau Bundesliga Jerman. Identitasnya belum bisa diumumkan karena alasan kontrak dan izin klub. Namun Kluivert menyebut bahwa striker ini bisa menjadi pembeda dalam pertandingan melawan tim sekelas Irak atau Arab Saudi. Tidak hanya lini depan yang mendapatkan suntikan darah segar, lini tengah Indonesia juga akan mengalami peningkatan signifikan. Dua nama baru telah dipersiapkan untuk memperkuat keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Kehadiran Jairo Riederwald di timnas Indonesia adalah sebuah langkah strategis mengingat posisi nomor 6 di timnas saat ini hanya dimainkan oleh Joey Pelopesi. Perlu adanya pemain pelapis untuk posisi ini dan Jairo adalah pilihan yang tepat. Jairo memiliki skill yang sangat mumpuni, passing-passing yang sangat akurat, serta kemampuan defending yang top. Berbekal pengalamannya di Ajax, Crystal Palace, dan Royal Antwerp, maka gelandang ini akan menambah kekuatan Garuda. Selain Jairo, ada beberapa nama lagi yang merupakan gelandang serang saat ini. Mereka dipersiapkan untuk menggantikan posisi Tom Haye, karena memang dalam beberapa laga, Tom Haye terlihat sangat kelelahan di babak kedua. Mungkin karena faktor stamina, dan mungkin juga karena ketahanan fisik. Untuk itu diperlukan beberapa orang gelandang serang yang tangguh, dan salah satu nama yang muncul adalah Delano van der Heijden. Dia adalah bintang muda potensial yang gaya permainannya sangat flamboyan. Kehadirannya akan meningkatkan daya serang Garuda, dan umpan-umpannya dijamin akan menjanjikan striker-striker Garuda. Selain dua nama gelandang tersebut, kemungkinan akan ada juga gelandang-gelandang lain yang diincar timnas. Sebelum bulan September, Coach Patrick Kluivert dan tim ingin adanya penambahan amunisi agar Garuda dapat bersaing melawan Irak dan Arab Saudi. Untuk melawan tim sekelas Irak dan Arab Saudi tidak bisa dengan persiapan seadanya, maka PSSI dan Kluivert telah merancang training camp intensif selama FIFA Matchday di bulan September. Kemungkinan training camp ini akan dilaksanakan di luar negeri, khususnya di negara Timur Tengah. Uni Emirat Arab menjadi kandidat lokasinya karena dekat dengan lokasi pertandingan dan tersedia infrastruktur latihan berkualitas. Dalam pemusatan latihan ini, Kluivert ingin menyatukan lagi chemistry para pemain sekaligus beradaptasi dengan cuaca Timur Tengah yang cukup panas. Tanpa Romani, Kluivert akan tetap memainkan formasi 1-3-4-3 dengan sedikit modifikasi. Kiper utama tetap Martin Paes,
Tiga bek utama tetap dipertahankan, yaitu Itses, Rido, dan Hapner. Lalu 4 gelandang yaitu Verdonk, Joy Pelupesi, Tom Haye, dan Kevin Dix. Di lini depan Kluivert akan bereksperimen dengan memasang Ragnar di kiri, kemudian di kanan Marcelino, serta striker baru antara Mauro atau Jens Raven, atau bisa juga sang striker baru yang misterius tersebut. Dengan kehadiran striker-striker muda yang eksplosif dan gelandang-gelandang kreatif, Indonesia bisa bermain lebih menyerang saat dibutuhkan, dan tetap solid saat bertahan. Dua tim ini memang adalah langganan lawan Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak sudah pernah bertemu Indonesia 2 kali di ronde 2 dan mereka memenangkan keduanya. Mereka memiliki pemain-pemain yang sangat baik penampilannya, sebut saja Zidan Iqbal dan Muhannad Ali. Mereka kuat secara fisik dan cepat dalam serangan balik. Indonesia harus berhati-hati terhadap permainan langsung dan bola-bola mati. Sementara itu Arab Saudi adalah lawan Indonesia di round 3 yang telah bertemu 2 kali dengan kondisi sekali seri dan sekali kalah dari Indonesia. Tetapi Arab Saudi yang sekarang telah berbenah dan sejak kalah dari Indonesia, mereka tak pernah kalah lagi di kualifikasi. Disiplin tinggi, penguasaan bola, dan memiliki kedalaman skuad yang baik adalah potret dari tim Arab saat ini. Mereka hampir selalu menjadi langganan lolos ke Piala Dunia. Indonesia perlu sangat mewaspadai Arab Saudi karena mereka juga adalah tuan rumah ronde 4. Indonesia mungkin kehilangan oleh Romeni, tapi dengan strategi matang, penambahan pemain baru, dan kepemimpinan dari sosok seperti Patrick Kluivert, Garuda bukan hanya datang untuk meramaikan, tapi siap membuat kejutan di round 4 ini. Ini bukan akhir, ini permulaan fase yang lebih berani. Apapun yang terjadi di lapangan nanti, satu hal yang pasti, kita tak pernah kehilangan semangat.